Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni hujjatan min ahli. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila musannifil kitab Syekh muallif kitab Ghayat wa Taqrib, thumma Syekh musannifil kitab Fathul Qarib, thumma ila Syekh musannifil kitab Hasyah al-Baijuri, nafa'anallahu bi kulli ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kemarin sudah menghatamkan bab tentang al-khuf. Al-khuf itu kemarin memakai sepatu sebagai ganti daripada membasuh kaki. Dan paham nggak paham, kita udah harus anggap paham. Sebelum kita loncat ke bab yang ini, babnya sangat panjang. Bab terpanjang yang kita temuin dari awal sampai akhir sementara bab ini ya. Nah, kita akan pecah. Mungkin ini satu bab ini 3 kali pertemuan kayaknya nih. Baru khatam satu bab. Nah, kita masuk malam ini tentang pasal masalah tayamum ya. Tentang pasal masalah tayamum. Kita bahas terlebih dahulu matan yang ada di luar, yang ada di sebelah kanan. Di luar yang ada di sebelah kanan. Nanti baru kita akan baca yang ada di dalamnya. Faslun wa syara'itut tayammumi ya. Halaman 8 di kitab Fathul Qarib. Saya baca terlebih dahulu untuk muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca matan dulu ya. Faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Wujudul uzri bisafarin aw maradin, wa dukhulu waqtis salati, wa talabul ma'i, wa ta'adzur isti'malihi, wa i'wazuhu ba'da talabi, wa turabu tahirul ladhi lahu ghubarun, fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yajuz. Nah, sampai sini dulu kita titik. Saya artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Bermula syarat-syarat tayamum khamsatu asya'a itu ada 5 perkara. Wa syara'itut tayammumi, bermula syarat-syarat tayamum itu ada 5 perkara. Ada 5 perkara yang menjadi syarat seseorang sah atau boleh bertayamum ya. Saya langsung catat di sini. Yang pertama, wujudul uzri bisafarin. Insyaallah. Waalaikumsalam. Yang pertama, wujudul uzri bisafarin au maradin. Yang pertama, wujudul uzri, adanya uzur dengan sebab safar atau sakit. Ada di dalam. Bisa. Telepon Di cas handphonenya Pak Musa belum. Damang Pak RT. Masyaallah. Ahlul udud. Yang pertama, wujudul uzri bisafarin aw maradin, adanya uzur dengan sebab perjalanan atau sakit. Yang kedua, wadukhulu waqtis sholati, masuk waktu salat. Yang kedua, masuk waktu salat. Masuk waktu salat. Yang ketiga, wa talabul ma'i, mencari air. Mencari air. Yang keempat, wa ta'adzur isti'maluhu wa i'wazuhu ba'da talabi, tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa gunakan air. Tidak bisa gunakan air.
Dan yang kelima, wa turabut tahirul ladzi lahu ghubarun. Tanah suci. Tanah yang suci, bukan tanah suci ya, tanah yang suci harus pakai yang. Tanah yang suci dan berdebu. Ya, tanah yang suci dan berdebu. Oke. Nanti kita akan bedah satu persatu dari 5 syarat tayamum ini sebelum kita baca di dalam. Dan buat teman-teman di TikTok yang ingin bertanya, nanti silahkan ditulis aja. Nanti kalau bisa saya jawab, dan mohon bantuannya nanti di tap-tap, di gip-gip layarnya. Oke. Faslun. Nah, silakan yang mau baca, tabarukan. Aus atau Pak Ustadz Kiai, ada? Mangga, bismillah Kiai. Yang di tengah. Yang mana? Yang di dalam, faslun fit tayammumi. Iya. Oke, logat nggak apa? Boleh kalau emang lebih ajib lagi. Biasa pakai Sunda gitu. Oh, mangga, ngartos insyaallah. Opa tilu. Fathul Qarib bab tayammum. Wasun nariya tayyib pasal kita yang mami mertelakan di nama tayamum. Tapi badi nusinatan pada satunya teladan makan, kainatan takdim ada pasti ngalakeun di pasal aladina mengerikan anu qablahu samana itu tadi. Wa tayammumu jeung ari tayamum lugatan logatna qasdu eta najah maksud mohon. Wasangan jeung ajek sarana isolul turabi eta nyampaikeun ngadugikeun nyampaikeun tanah atau eta nyampaikeun ngadugikeun nyampaikeun tanah atau ambuin tina wudu al-ghuslin atau tina adus al-ghuslin udin mantap atau tina membayang anggota. HP saya rusak. Bukan rusak sih, ada gangguan. Bisa intimasi sotin syarat-syarat yang ditanyakan. Oke, cukup. Siap, titik helanya. Yang ngeroknya datang. Absen satu malam tandaan. Nah, jadi kalau kita ngaji di pesantren memang ada istilah ngelogat ya, atau membaca kitab tapi dengan versi terjemahan pesantren, bukan dengan terjemahan bebas. Kita yang ngajar ngaji di sini si Malakama kalau baca pakai pesantren, tapi kalau santri kalau kita pakai bebas dia efeknya nggak akan ngerti i'rabnya. Jadi di pesantren itu kita di dalam tanda kutip, bukan secara syar'i, diharamkan dalam tanda kutip menerjemahkan secara bebas. Jadi harus menerjemahkan versi pesantrennya. Karena apa bedanya menerjemahkan bebas? Kita nggak tahu di mana i'rabnya. Ketika seseorang tidak tahu i'rab, dia tidak akan tahu posisi kalimat. Ketika tidak tahu posisi kalimat, dia akan bingung menerjemahkan. Ketika dia bingung menerjemahkan, pasti dia akan bingung memahami. Dan buktinya, dia pasti sulit untuk membaca. Nah itu, ini faslan, ini faslin, ini faslun. Itu kan contoh penggunaan penerjemahan. Nah itu belajarnya step by step. Dari mulai kelas 1 ketika kita di pesantren itu udah dibiasain diperdengarkan sehingga nanti terbiasa. Nah di sini saya tidak membawakan versi pesantren. Nah penerjemahan ini, karena kalau saya bacakan versi pesantren, setiap daerah berbeda-beda. Tuh satu orang Jawa nerjemahin versi Jawa, ya kan? Utawi ingsun. Utawi iki iku siji pasal. Sunda ari make bermula. Ya kan untuk mubtada di Aceh. Kalau saya pakai bahasa Aceh justru. Sanajan bukan di Sunda, oke, tetap bahasa Aceh karena emang udah itu pegangan saya ngajinya di Aceh. Jadi sangatnya udah terlanjur ke sono. Nah, tapi nggak apa-apa. Itu semua nggak menjadi permasalahan. Yang penting intinya paham. Ya, yang penting intinya kita paham. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tayammumi. Faslun fit tayammumi, bermula ini itu satu fasa. Ketika ada kata-kata bermula, itu maknanya adalah i'rabnya
mubtada. Artinya kalimat pemula. Setelah kalimat pemula pasti ada kalimat sesudahnya yang diterjemahkan dengan itu. Ingat aja tuh. Ketika saya menyebutkan kata-kata bermula dimanapun, pasti nanti saya akan menyebut kata-kata itu. Kalau nggak ada itunya, ya karena setiap ada bermula pasti ada itu. Bermula ini, itu satu fasal. Hada faslun. Ya. Nah ini buat yang udah pernah ngaji di pesantren. Ketika ada kata faslun, kalau ditanya i'rabnya ini apa, itu i'rabnya menjadi khobar, bukan menjadi mubtada. Setiap mubtada suami, khobar istri, itu harus berpasang-pasangan. Nah masalahnya ini adalah khobar, harus ada mubtadanya. Mana mubtadanya? Dibuang. Takdirnya apa? Takdir itu yang dibuangnya itu apa? Hadza. Arti hadza apa? Itu. Ini. Kalau dalika baru itu. Bermula ini, itu fasal. Nah itu artinya. Kalau mubtada muakhar saya pernah dengar tuh. Nah, mubtada muakhar itu mubtada yang selalu harusnya di awal, kemudian diakhirin, ditaruh di akhir. Enggak, ini tetap mubtada seperti biasa. Ini mubtada mahdzuf, bukan muakhar. Ada tujuan, ntar baru kita ngaji di balaghah. Kenapa tujuan mubtada? Seperti innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadirnya itu harusnya di awal tuh, bukannya di akhir. Ada tujuan di situ untuk mempertegas, ya. Di rumah ada doni, atau ada doni di rumah, itu beda dalam bahasa Arab. Fiddari doni, Subjek predikat. nah fiddari doni, doni fiddari, asalnya doni di rumah, bermula doni itu di rumah, bermula doni itu di rumah. Ketika saya nyebut bermula doni itu di rumah, yang menjadi penegas adalah posisi si doni di mana, posisi doni di mana. Itu ada di rumah. Artinya bukan di pasar, bukan di masjid, bukan di jalan raya. Itu. Tapi kalau disebut di rumah doni, fiddari doni, itu artinya ingin menegaskan bahwa di dalam rumah hanya ada ente doang sendirian. Nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada yang lain-lain. Tuh, bahasa Arab kayak gitu. Tergantung orang yang pengen mengucapkannya. Dia ingin menegaskan rumahnya atau ingin menegaskan siapa di dalam rumahnya. Tuh. Nah itu ngajinya di mana? Balaghah. Ilmu sastra Arab. Itu kalau di bahasa Indonesiain. Ya. Kelas tinggi. Ya. Sebenarnya nggak kelas tinggi banget, itu kelas 2 itu. Itu kelas 2. Kelas tingginya itu beda lagi levelnya, itu yang lebih rumit lagi baru. Tapi kalau mau, saya siap kursuskan. Cuma harus ada waktu khusus. 2 orang juga saya jadiin. Gak ada yang datang nanti. Karena apa? Itu ngulang kembali pelajaran saya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini itu, faslun ini itu satu pasal. Fit tayammumi, pasal yang menjelaskan tentang masalah tayammum. Ya. Fit tayammumi, pasal yang menjelaskan masalah tayammum. Wa fi ba'din nuskhi wa fi ba'din nuskhil matani bitaqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu. Wa fi ba'din nuskhil matani, dan sabit, saya terjemahkan sabit di sini, di Aceh kayak gitu. Kalau nggak pakai sabit begini. Wa fi ba'din nuskhil matani, dalam sebagian teks matan kitab. Wa fi ba'din nuskhil matani, dan dalam teks sebagian kitab. Punya apa? Di off kan? Ketik aja. Klik layar tengah. Nah. Wa fi ba'di nuskhil matani, dalam sebagian teks kitab, taqdimu hadzal fasli. Taqdimu hadzal fasli, mendahulukan ini pasal, 'alal ladzi qablahu, di atas pasal alladzi yang ada ia pasal sebelumnya, tayammum. Dalam sebagian kitab yang lain, taqdimu hadzal fasli 'alal ladzi qablahu, mendahulukan pasal ini dengan pasal yang ada sebelumnya. Apa pasal sebelumnya yang kita baca? Khuf. Maksudnya adalah harusnya bahas tayammum dulu, baru bahas masalah khuf. Tapi entah kenapa di kitab Matan Takrib ini pengen ngejelasin. Cuma di kitab ini beda. Masalah khuf dulu didahulukan, tapi masalah tayammum dibelakangkan. Tapi nggak masalah, itu ada tujuan. Saya ulik-ulik nih di dalam, nggak masalah juga ternyata dari perkataan ini. Nah, ketika bicara tentang tayammum, lama takallama ala sani min maqasidit tahara wa huwa al-ghuslu, syara'a yatakallamu ala thalithiha wa huwa tayammum.
Lama takallama ala sani, manakala berbicara oleh pengarang kitab, Masya Allah. Ustaz Sudah ini. disiapkan ini khusus buat beliau. Khususan Ustaz. Aduh. Insya Allah. Alhamdulillah. Telat ngahaja. Ya, abi, ampun ya maminya. Nanti kalau abi di sini dulu disiapin. Foto. Kiraman. Khusus Ustaz. Guru besar. Ini kalau salah mau dikoreksi ya, Abi ya. Saya lanjut tidur. Pakai baju Maroko kak. Pakai Baju Maroko. Oh iya. Lang bro. Maroko dekat kampung saya. Di mana, Kiai? Iya di Sunda ada Dari Maroko. rumah saya itu 3 jam setengah. Di Garut ya. Emang ada? Ada. Oh iya, Maroko Garut. Oh, orang teh. Tadi. Berarti orang Garut pasti ku dukung Maroko semua ya. Kampung pinggir pantai. Parongpong. Dekat ini Pamengpeuk sono. Tahu aja Parongpong. Iya, Pamengpeuk terus ada Taman Heulang. Taman Heulang deh. Pantai Heulang. Iya. Sayang Heulang ya Allah. Aduh, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Lama takallama ala sani min maqasidit taharati wal ghuslu. Ketika berbicara pengarang kitab ini tentang maksud bersuci, yaitu mandi. Kan kemarin udah selesai mandi ya? Mandi udah selesai. Syara'a yatakallamu ala salisiha. Pengarang kitab masuk mulai berbicara tentang poin yang ketiga dari bersuci, yakni at-tayammumu tayammum. Ini tambahan gak ada di kitab ini. Pertama, jadi dalil tentang masalah tayammum. Berarti ada 4 hukum dalam Islam. Yang pertama kan sumber hukum itu Al-Quran. Ketika tidak ada di Al-Quran, bisa dicari di hadis. Nah dari Quran dan hadis muncul 2 turunan, yaitu ijma dan juga qiyas. Nah, jadi dalil yang pertama ijma ulama bahwa tayammum ini adalah salah satu bagian daripada syariat. Dan dalil yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fatayammamu sa'idan thayyiba. Fatayammamu maka bertayamumlah kalian sa'idan thayyiba ay turaban tahira, artinya dengan tanah yang suci. Ya, wal muradu bit tahiri at-tahuru. Maksud dengan kata-kata at-tahir yaitu at-tuhur, suci artinya. Dengan tanah yang suci. Kita akan jelaskan nanti tentang perbedaan tanah, pasir dan lain-lain, tanah liat. Kama sayati, sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Wa khabaru Muslim. Yang ketiga dalilnya adalah hadis. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim? Ju'ilat li al-ardu masjidan wa turbatuha ay turabuha tahuran. Ju'ilat li, dijadikan kepadaku, dibuatkan, diciptakan untukku al-ardu, akan bumi ini, masjidan, benarnya, selama tidak meyakini di tempat tersebut ada najis. Ya. Jadi pada dasarnya semua bumi Allah ini adalah tempat kita untuk bersujud kepada Allah. Bukan masjid di sini diterjemahkan masjid dalam bentuk bangunan, tapi tempat untuk bersujud. Ya. Dasar masjid itu untuk bersujud. Musola baru untuk sholat. Termasuk di lapangan sepak bola, sujud-sujud. Termasuk di lapangan sepak bola. Di Maroko. Nah. Cuma nanti untuk masalah sujud syukur, khilaf di antara ulama Pak Heru. Karena ada yang mensyaratkan sujud syukur itu harus suci. Yang kedua, nggak boleh tertutup aurat, terbuka aurat. Masalahnya bagi madhab yang memakai pendapat yang saya sebutkan tadi, dia nggak boleh meniatkan itu sebagai sujud syukur. Kalau dia tahu dan dia niatkan itu dosa. Tapi ada juga pendapat yang kedua, suci. Cuma yang jadi masalah, auratnya tetap terbuka. Itu. Jadi itu saya tidak artikan sujud syukur dalam arti fikih, tapi ekspresi syukur. Ya. Pada yang lain. Ekspresi syukur. Mau begini ke, alhamdulillah ya Allah. Ya terserah mau begini ke isyarat. Cuma ya mungkin dalam bentuk sujud aja gitu posisinya. Cuma jangan diniatkan itu sebagai sujud syukur. Meskipun bentuknya sujud syukur. Itu. Jadi bagi pemain bola yang udah ngaji, apalagi ngaji. Nah itu ngajarin ntar ke anaknya bahasan. Nah sebelum main kamu wudhu dulu, apalagi posisi gelandang, terus pakai Matching. kalau bisa di atas ya di atas ini. Jadi ketika dia niat sujud syukur, khilaf dari pendapat minimal masih boleh. Nah, Pas ambil sajadah. jangan sejadah juga. Dan dia harus tahu posisi kiblat kemana. Ya itu juga penting. Ntar ada babnya sendiri, tapi itu bocoran aja. Jadi intinya dasarnya semua tempat ini adalah untuk bersujud pada Allah. Mau di sini, selagi kita tidak yakin di situ ada najis. Ya. Ini penting
kalau kita tidak tinggal di negeri yang Islam. Kayak maksudnya mayoritas Muslim. Enak kalau di Indonesia mah kan masjid ada. Tapi ketika kita ada di, ya mungkin Abi yang lebih berpengalaman di luar negeri, yang kita nggak tahu di mana masjid. Makanya sering lihat di Amerika orang terpaksa sholat di pinggir jalan, gitu kan? Karena emang nggak menemukan tempat lain, atau di mobilnya disampingkan, lalu sholat di samping mobil tersebut. Ya itu emang selama dia tidak meyakini di tempat tersebut ada najis, maka boleh untuk sholat di situ. Wa turbatuha ay turabuha tahuran. Nah, tanahnya itu semuanya suci. Huwa min khasa'is hadhil ummah. Kama yadullu alaihi hadis. Itu termasuk khususiyat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mafhum di sini mungkin sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum ada syariat bahwa bumi ini semuanya suci untuk bersujud. Boleh jadi seperti itu. Cuma kita nggak tahu. Harus kita tanya ke nabi-nabi yang dahulu seperti apa. Istilahnya syar'u man qablana. Nah, ada 4 poin. Ketika bicara tayamum nanti, kita akan ada 4 poin yang akan kita bahas, dan saya sudah tulis di papan tulis. Yang pertama kita akan bahas syarat, yang kedua fardu, yang ketiga sunnah, yang keempat membatalkannya. Malam ini kita akan fokuskan ke syarat sampai 5 syarat ini ya. Yang masalah yang kedua fardu, ini panjang lagi. Sunnah yang membatalkannya. Jadi nggak kelar ngaji itu di situ. Syarat aja. Nah, dan pengertiannya. Nah, tayamum itu apa arti tayamum? Nah, wat tayammumu lughatan al-qasdu. Pas. Pak Heru nanya, langsung saya jawab di kita. Bermula tayamum secara bahasa, al-qasdu itu menyengaja. Non bahasa Sunda tadi teh lamun kana logatkeun ajengan ngeja. Neja. Nah, menyengaja untuk melakukan sesuatu itu artinya tayamum. Ini secara bahasa. Saya mau tayamum ke rumah Ustadz Fikri. Pak Heru nanya, ditanya sama istri, Abi mau kemana? Mau tayamum ke rumah Ustadz Fikri. Tapi niatkan tayamumnya secara bahasa. Itu artinya bukan tayamum yang begini. Tapi tayamum mana di situ menyengaja, ingin menyengajakan diri saya menuju rumah saya. Maksudnya seperti itu. Itu sah. Bisa diartikan tayamum secara bahasa. Jadi al-qasdu. Nah, wa syar'an, adapun secara syariat, secara fikih ini yang kita bahas. Isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghusli aduwin bi syara'it maksusatin. Nah, ini definisinya. Dan tayamum secara syara itu adalah isalu turabin. Arti isol itu menyampaikan atau meratakan, atau ini apa nih istilah kita? Semuanya di ini. Mengusap secara menyeluruh turabin, tanah. Nanti tanahnya ada kriterianya ya. Kita sementara terjemahkan tanah dulu. Tanah tahurin yang suci lil wajhi wal yadaini, bagi wajah, wal yadaini, dan 2 tangan. Badalan hal keadaan sebagai pengganti, nggak usah diterjemahkan hal keadaan juga sih, nggak apa-apa. Badalan sebagai pengganti an wudu'in, dari wudu, au ghuslin, ataupun dari mandi, au ghasli aduwin, atau membasuh anggota, bisyara itu maksusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu definisinya Pak Heru. Ya, membasuh tanah yang suci ke muka dan ke tangan, sebagai ganti, kedua tangan sebagai ganti daripada yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Itu definisi daripada tayamum. Nah, itu bisa diingat. Apaan? Iya, sama dengan ini. Diartikan bisa sama dengan ini. Gimana ini kalau di sini tayamum secara bahasa bermakna menyengaja ya. Nah, cara-cara adalah mendatangkan debu suci, mensucikan pada wajah, 2 tangan sebagai pengganti wudu, mandi atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Ini terjemahan dari sini. Lulus ya, alhamdulillah. Dites juga ini ternyata. Nah, itu definisi dasar daripada tayamum. Nggak apa-apa, itu untuk membantu. Karena nanti gini, ada yang ada di Google yang nggak ada di sini. Nah,
Menang kita di sini. Kita kan ngaji ininya juga. Waalaikumsalam. Weh. Kaget saya. Mirip ya. Mintas. Kirain Pak Gardiran ternyata enggak. Insyaallah. Oh, Ustaz. Abdul Khair. Sesuatu yang baik. RT. Oh, dia mau Kodiran di sini banget. Mang Pak Kodiran sini main mat. Asal kan. Saya marah aku saya panggil enggak mau. Sudah, ini tolong aja. Nah, oke kita lanjut di sini. Nah, tadi kan ada kata-kata menyengaja ya kan? Iya. Dan juga menyapu, menyeluruhkan tangan kita dengan tanah. Mafhum di situ, di sini dijelaskan ustufida minhu annahu labudda min fi'lil fa'ili. Dipahamkan dari kata-kata tangan yang terusap seluruhnya dengan debu ini, dipahami maksudnya adalah annahu labudda min fi'lil fa'il, bahwa tayamum ini harus dilakukan oleh si pelaku tayamumnya. Artinya apa? Falau waqafa fi mabirihin. Jika ada seseorang yang berdiri di tempat berhembusnya angin, fawasala ilaihi turab, terus ada debu nyampe dengan sendirinya ke muka, ke tangan, binafsi, faraddada wa nawa lam yakfi. Terus dia usap begini. Terus dia niat, lam yakfi, itu nggak cukup untuk dikategorikan tayamum. Jadi harus ada unsur seperti ininya. Harus memang benar-benar menyengaja untuk menyentuh tanahnya. Seperti itu. Kalau praktek kita udah tahu ya. Cuma nanti detailnya kita akan ngaji di dalam kitab ini. Nah, itu mafhum yang ada di dalam kitab ini dijelaskan. Dah. Dan ini hanya terkhusus dengan wajah dan dua tangan. Nggak ada di bagian lainnya. Nanti kita akan jelaskan syarat-syarat dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada tambahan sebenarnya udah dibocorin dari awal. Cuma saya kalau dijelasin dari awal, ntar ngulang penjelasannya. Jadi saya langsung lanjut baca yang kedua, wa syaraitu. Nah, oke. Siapa yang mau baca? Bagus. Spesialis. Ini bagus ajib ini. Insyaallah. Wa syaraitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaro itu tayamumi khamsatu asya'a. Wa fi ba'du naskil matani khamsun hisalun. Khamsu hisalin. Ahaduha wujudul udri bisafarin aw maradin. Wasani duhuli waqti sholati fala yasihu tayamumi laha qabla duhuli waqtiha. Wasalisu titik dulu ya sampai sini. Ini panjang. Oke. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a, dan bermula segala syarat-syaratnya tayamum khamsatu asya'a, itu 5 perkara. Nah, itu ada bermula ada itu. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a, syarat tayamum itu ada 5 perkara. Penerjemahan bebasnya. Wa fi ba'di nuskhil matani khamsu khisalin. Dalam teks kitab yang lain nggak disebut khamsatu asya'a, tapi khamsu khisalin. Sama arti bahasa Indonesianya, 5 perkara. Intinya ada 5 perkara untuk seseorang bisa tayamum. Ini udah dibocorkan, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama wujudul udhri. Wujudnya uzur, terdapat uzur. Dengan sebab apa uzur? Bisafarin, dengan sebab perjalanan, au maradin, atau dengan sebab sakit. Titik. Nah, yang pertama adanya uzur dengan sebab perjalanan atau dengan sebab sakit. Itu dulu. Nah, ini berarti seseorang yang dalam perjalanan dan di dalam perjalanan tersebut sulit baginya untuk mendapatkan air, maka dia boleh tayamum sebagai ganti daripada wudu, atau dengan sebab sakit. Nah, itu mafhum yang pertama. Simple aja. Nah, di dalam kitab di dalam dijelaskan wal udru kinayatun anil ajzi an isti'malil ma'i.
kata-kata uzur ini sebenarnya ini adalah kinayah, ungkapan yang maksudnya adalah tidak bisa menggunakan air, titik. Atas nama nggak bisa menggunakan air, meskipun tidak dengan perjalanan atau dengan sakit, boleh tayamum. Nah itu. Di dalam kitab hanya dijelaskan safar dan sakit. Karena nanti ada kondisi-kondisi di mana kita nggak sakit, terus nggak safar, nggak perjalanan, tapi kita nggak bisa pakai air. Contohnya, kita terjebak di penjara. Kita salah tangkap sama polisi. Penjara, kita pengen minta izin, boro-boro dikasih keluar. Nah, itu kita dari jam 6 pagi sampai jam 7 lah. Itu kan ngelewatin waktu sholat zuhur, asar, maghrib. Dia pengen keluar nggak boleh, sakit enggak, perjalanan enggak. Nah, di situ ada unsur di mana dia tidak bisa menggunakan air, maka baginya boleh untuk tayammum. Seperti itu. Nah, dengan sebab sakit, maksud sakit di sini apa? Sakitnya yang seperti apa? Penyakit-penyakit yang sifatnya membahayakan tubuh kita, yang berpotensi jika seseorang menggunakan air, ziyadatuhu bisa nambah sakit, aubatuhu atau memperlambat kesembuhan penyakit, au syainun fasyun fi udwin tahirin, atau ada terjadi sesuatu yang menjijikan, keluar sesuatu yang menjijikan di dalam tubuh atau kulit kita. Itu intinya tuh. Ya, itu penyakit. Jadi sakitnya juga harus lihat-lihat dulu. Ya. Kalau misalnya sakit pusing, masuk gak kira-kira Pak RT? Buyang gitu. Pusing banget juga tayamum aja orang butuh. Ambil. Gimana kira-kira sampai sini? Ada yang ingin didebat atau ada yang kurang dari penjelasan saya? Silakan ditambahkan. Ustaz, saya mau tanya, ini kalau tadi di penjara tuh. Ya. Berat ya? Enggak, kalau hujan Pak RT nanti masuk ke dalam. Jangan sekarang salah tangkap. Ya. Penjara. Ya, banyak salah tangkap sekarang hati-hati pemilu. KUHP yang baru udah dirilis ya. Iya. Enggak boleh. Udah hati-hati nih. Pejabat, enggak boleh kritik pejabat. Kalau ini kecuali dangdut. Jadi gini Tan, itu mau tayamum. Ngambilnya maksudnya ngambil. Kan nggak ada tanah tuh, biasanya penjara semen semua itu. Nah, saya pengen jawab tapi ada di kitab nih, ntar di depan. Nah, ntar aja kita jawab pas ketemu ya. Saya ingetin. Saya udah inget pertanyaannya. Saya mau tanya, yang penting suci badan, nggak ada najis di ini. Nanti ada sama pertanyaan yang di depan. Itu masuk nanti kita tata caranya fardunya. Sebelum tayamum harus pastikan semuanya jangan ada yang mutanajis di badan kita. Siap. Itu. Nanti ada semuanya. Itulah saking panjangnya. Ya, ini 15 jahe. Bukan serai jahe ya? Madu sama lemon. semuanya. Enak ini. Kalau perlu nanti gue pesenin buat mana? Iya, ganti pas ini. Siap. Paus enggak. Sebenarnya enaknya lagi pakai gula batu. Cuma saya ya Allah sampai sekarang susah. Jawa itu mah kayaknya. Cirebon. Iya. Saya udah muter ke Parung nyari gula batu ke BK. Ya Allah nggak nemu. Di Jawa ada ini. Kalau sampai tumpah. Ini ada kunci lagi. Udah gula batu gimana cara bikinnya? Udah sangat. Ada dong. Kamu. Ustaz. Abi. Udah. Mumpung masih hangat, Udah. Udah ada. Dibikinin dulu malah sama istri. Itu Pak Oir. Itu belum ini mungkin ini. Gampang. Wasani dukhulu waqti sholati fala yasihu tayammumu laha qabla dukhuli waqtiha. Wasani dan bermula yang kedua itu dukhulu waqti sholati, masuknya waktu salat. Kalau begitu fala yasihu tayammumu laha qabla dukhuli waqtiha. Maka tidak sah tayammum laha bagi salat qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuk waktunya salat. Paham ya? Berarti kita kalau pengen tayammum harus kita pastikan udah masuk waktu sholatnya dulu. Tuh inget itu. Ini yang mungkin nggak semua orang tahu. Kalau misalnya kita pengen sholat zuhur, pastikan sudah masuk waktu zuhur.
1 menit sebelum masuk waktu zuhur kita tayamum. Baru azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak sah tayamumnya. Bukan nggak sah tayamumnya, itu tayamum nggak bisa dipakai untuk sholat zuhur itu. Tapi kalau untuk sholat sunnah masih boleh. Karena nanti kan ada keterangan 1 tayamum untuk 1 sholat wajib. Ya. 1 tayamum untuk 1 sholat wajib, tapi untuk sunnah sepuasnya, selama nggak batal. Yaitu. Jadi pastikan kita masuk waktu sholat baru kita tayamum. Jangan tayamum sebelum masuk waktu sholat. Untuk sholat yang kita pengen sholat itu nggak sah sholatnya. Ya. Nah, gimana? Di sini ada lanjut? Kita lanjut aja. Ada yang ditanyakan untuk masalah waktu sholat? Kalau di dalam kitab di sini lebih menarik lagi nih. Dukhuli waktu sholat. Ay yakinan artinya secara yakin. Ya. Ay yakinan artinya yakin. Kalau tayammama syakkan, maka jika tayamum seseorang dalam keadaan ragu, ya. Fihi pada waktu sholat tersebut lam yasih, nggak sah. Dia tayamum, udah masuk belum ya waktu sholat ya? Dia belum yakin, udah masuk belum sih waktu sholat? Akhirnya dia nekat tayamum, nggak sah tayamumnya. Jadi memang udah harus benar-benar yakin bahwa waktu sholat sudah masuk. Baik keyakinan itu dengan azan atau dengan alat bantu HP, lihat, cek jadwal, oh udah masuk waktu zuhur, yakin, ya kan? Itu boleh. Atau dengan melihat sendiri, oh matahari udah tergelincir, waktu zuhur berarti udah masuk, itu boleh. Jadi kalau dengan kira-kira itu nggak bisa. Ya. Nanti pembahasan di sini berkembang, cuma nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya tentang masalah menjamak sholat. Seseorang pengen sholat di waktu sholat dia di perjalanan nih, pengen jamak, narik jamaknya jamak takdim, narik asar ke waktu zuhur. Apakah cukup dengan sekali tayamum itu atau dia untuk asar harus tayamum lagi? Nah, nanti kita akan bahas itu ke depan, ya. Nah, fala yasihu tayammumu laha qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah tayamum sebelum masuk waktunya. Ini artinya begini kata pengarang kitab di dalam. Li'annahu, karena tayamum itu toharatun daruratun, bersuci yang sifatnya emergensi. Wala darurata, dan tidak ada istilah emergensi qoblal waqti, sebelum masuk waktunya. Ya itu. Jadi bicara tayamum ini adalah bicara waktu tata cara berwudu emergensi. Dan sifatnya nanti dijelaskan tayamum ini adalah bersuci yang lemah, bukan bersuci yang kuat. Jadi lemah banget ya, nggak sekuat air basuhan wudu. Seperti itu. Nah, kemudian udah sampai sini dulu. Yang kedua gampang untuk dipahami. Nah, yang ketiga nih yang susah nih. Panjangnya di yang ketiga. Wasalisu, ada yang mau baca atau saya lanjut? Siapa namanya? Ustadz putranya? Kang Ajengan, Kang Asep. Pada baca tuh? Kak Asam. Wasalisu. Nanti nggak apa-apa, Asep. Jadi sebelum ngaji nanti baca-baca di rumah, baru kita bedah bareng-bareng di sini. Wasalisu, dan bermulai yang ketiga, talabul ma'i ba'da dukhulil waqti binafsihi. Yang ketiga, talabul ma'i, mencari air. Ba'da dukhulil waqti binafsihi. Ba'da dukhulil waqti binafsihi, setelah masuknya waktu dengan sendirinya waktu. Au biman adina lahu fi talabihi, atau dengan seseorang yang diizinkan atau diberitahu lahu baginya fi talabihi, di dalam mencarinya air. Fi talabihi, di dalam mencari air. Fayatlubul ma'a min rijlihi wa rifqatihi, fa in kana munfaridan nazara hawalaihi minal jihatil arba. Maka ketika dia sudah mencari, ya dia bergerak min rijlihi, dengan kakinya, jalan kaki kek, ya. Wa rifqatihi, dengan pendampingan yang lain, didampingin, ditemenin yang lain. Fa in kana munfaridan, kalau dia sendiri, nazara hawalaihi, dia melihat ke sekelilingnya, minal jihatil arba'i, dari 4 sisi. Kiri, kanan, depan, belakang, maksudnya 4 sisi itu. Nah, ini intinya, mencari air. Jadi ternyata harus dicari dulu airnya, Pak. Ini kasusnya di musim kemarau. Kita nggak boleh ujuk-ujuk tayamum. Harus ada upaya mencari air. Nanya ke 4 sisi.
ibarat kata kalau misalnya kita tinggal di sini, lihat 4 sisi. Sisi ke sini saya udah mentok. Sisi ke depan saya sampai rumah Pak RT. Pak RT, minimal sampai rumah ujung saya berusaha untuk nanya tuh. Kalau memungkinkan. Orangnya orang muslim, temannya teman dekat. Ya kalau Pak Heru tuh wajib tuh yang kenal satu-satu ke rumahnya. Doni, Pak Kodiran. Ya Pak Faisal ada air nggak buat tayamum nih? Jadi ketika Pak Heru konslet air di rumah, itu nggak boleh langsung putuskan tayamum. Usaha dulu. Belakang rumah Pak Kodiran. Sederetan itu aja harus ditanya. Ya, ada satu yang dapat wajib langsung wudu. Tapi kalau udah nanya nih, udah kemarau nanya, tetangga semuanya pada kesusahan, jangankan untuk wudu, mandi aja susah kan. Pernah kalau ya kemarau yang terlalu panjang, El Nino atau apalah gitu, ya itu boleh, baru kita tayamum. Nah di sini dijelaskan, ya kita cari mirrijli, jalan kaki kek, mau dengan alat kendaraan kek, mau naik motor kek, nanya gitu. WA kek, ada lah. Yang nggak ada di dalam kitab ini, WhatsAppin. WA di grup. Gitu. Ini fikih kontemporer ini. Ya. Tapi enggak, ini mah bahasa saya, bukan berarti dibenerin. Minimal kita ada upaya mencarinya ini, kalaupun tidak dengan jalan kaki, dengan kendaraan, nanya di WA. Update di story, Pak Jenal update. Izin dong yang punya air mau tayamum, numpang wudu atau numpang mandi besar. Jadi aku udah kosong. Mandi juga boleh. Mandi. Ya Allah. Ini dijelaskan kenapa Imam Syafi'i madhabnya kok harus ada mencari air ya. Kenapa harus dimasukkan mencari air? Karena di dalam nasnya Al-Quran, fa illam tajidul ma'a, maka jika kalian tidak menemukan air, kata Allah dalam firman-Nya, fatayammamu sa'idan, maka bertayamumlah kalian dengan sa'idan, dengan debu yang thayyiban, debu yang suci. Nah, ada kata-kata di Quran, maka jika kalian tidak menemukan air. Jika kalian tidak menemukan air. Para ulama memahami, jika kalian tidak menemukan air. Bagaimana kita akan mendapatkan air kalau kita tidak mencari? Yang di Al-Quran nggak ada kata-kata mencari. Tuh cerdasnya ulama. Mengeluarkan hukum, menjadikan syarat yang ketiga mencari air, itu karena ada nas. Kalau kalian tidak menemukan air, baru wudu, baru tayamum. Mafhum mencari itulah dari kata-kata ketemu. Karena logikanya mencari harusnya ketemu. Nah, itu di situ cerdasnya para ulama di situ. Nah, minal jihatil arba, dari 4 sisi. Ya, ini gambaran kitab zaman dulu, nggak ada internet ya kan. Dulu nih di kitab cari ke depan rumah sampai ujung gang yang kelihatan mata, ke depan 4 sisi, kiri, kanan, belakang. Nggak ada di depan, tanya ke kanan. Ada air di kanan, nggak ada perumahan blok kanan gang, cari sebelah kiri, nggak ada ke belakang. Ketika semua 4 sisi nggak ada, mafhumnya baru tayamum. Tuh. Kalau selesai tayamum juga hujan deh. Itu udah wudu lagi. Alhamdulillah pas nyari di ujung rumah yang keempat. Pas sudah mau sholat, Allahu Akbar, krek deras langsung. Langsung tayamum. Iya wudu atau mandi. Itu. Lihat ke segala arah. In kana bi mustawin minal ardi, dengan catatan datar. In kana bi mustawin minal ardi, jika datar, maksudnya tidak landai. Itu kalau kita tinggal di sini nih, ini kita masih dikategorikan bi mustawin minal ardi. Kita kan datar, nggak berundak-undak, bukan tinggal di daerah pegunungan. Ya. Nah, nanti kalau di daerah pegunungan gimana Pak Ustaz? Oke, lurus boleh, tapi lurusnya jauh banget ke bawah. Nah, kan itu bisa didebat kan. Oke, lurus nggak ada. Ini kan katanya 4 sisi. Ini 4 ke bawah, yang sebelah sini ke atas. Itu gimana? Apakah kita juga harus turun? Apakah kita juga harus naik? Nah, di sini dijelaskan. Wa in kana bimustawin minal ardi, fa in kana fiha irtifa'un wa in khifadun taraddada qadra nazrihi.
Fa in kana fiha, maka apabila ada padanya tanah atau pada tempat tinggal atau pada arah tersebut irtifa, mendaki, naik. Ya. Kemudian au inkhifat, turun, landai, melandai. Nah, itu taraddada qadra nazrihi. Dia bisa bolak-balik sejauh mata memandang, qadra nazrihi, yang bisa dijangkau oleh pandangan. Titik saya berdiri di sini. Saya lihat harus nyari otomatis ke kanan. Kanan saya ke bawah. Itu yang kelihatan oleh mata aja udah. Ya kita turun sampai kelihatan mata kita batasnya hanya sampai 12 meter. Ya udah 12 meter udah cukup. Tapi pas naik bisa sampai 30 meter, susur 30 meter. Naik terus ke atas. Ketemu air di meter yang ke-29, wudu di situ. Nggak ada, ya udah selesai. Ya. Itu kalau di daerah yang tidak landai. Ini penting nih, kayak tinggal di daerah Brazil ya kan? Iya, Sao Paulo. Di San Paulo itu ya. Dataran tinggi ya. Iya. Saya nggak tahu kalau di mana California. Pak, lupa saya. Saya tahu, Seattle. Ah, itu kayak gitu nggak? Banyak lah. Berudak-udak itu. Daratan. Reliefnya. Jadi pinggir pantai. Pinggir pantai. Pinggir pantai, dan itu memang turun ke pantai. Masalahnya kalau kita tinggal di pinggir pantai, nggak ada istilah tayamum. Banyak air ya. Kenapa? Air Air laut. Air laut masuk air mutlak nggak? Masuk. Nah itu dia. Boleh. Berarti saya berkesimpulan, kita memang nggak ngelihat air dari arah mata memandang kita. Tapi kita tahu jarak 12 meter ke sono, kedengeran udah suara ombak. Nah, maka kalau dalam posisi seperti itu, ya kita wajib untuk wudu, tidak untuk tayamum. Kan kalau di misalnya tadi di perjalanan, misalnya di bis atau itu yang tidak memungkinkan untuk Berhenti. kemudian tayamum, ada nggak mungkin ada debu gitu kan. Nah, syarat mencari air ini disyaratkan nggak kalau dalam kondisi Enggak, seperti itu? kalau nah ini dimasuk yang Bepergian. yang ini di penjelasan di dalam. Nah, di penjelasan di dalam pas yang ditanyain ya. Wa muqtadu dzalika annahu yajibu alaihi taraddudu fi jami'il jihad. Maksud di empat sisi, intinya adalah kita harus muter-muter bolak-balik di empat sisi tersebut, empat arah dari rumah kita. Ya. Wa yashtaratu amnuhu ala nafsin au aduwin au manfaatin wa malin. Syaratnya juga ini harus dipastikan harus aman di dalam. Jangan sampai kita ke sono, di situ udah daerah yang banyak banget kalajengking dan ularnya. Jangan sampai kita ngaji di sini nggak selesai, di kitab ini nggak ada. Wajib walaupun ada kalajengking juga. Oh enggak. Jika kita meyakini satu daerah rawan, itu nggak usah. Atau bahkan untuk perempuan yang tinggal sendirian di rumahnya dan tidak ada air. Sementara perempuan keluar malam atau di waktu gelap, itu diharamkan kalau tidak ada izin atau nggak ada mahramnya. Secara dalil dasar ya. Apalagi di daerah yang diyakinkan tidak aman, ya dia tayamum aja udah di rumah. Karena apa? Tidak aman buat dia. Siapa tahu ada begal alat kelamin, siapa tahu ada yang begal harta, siapa tahu terancam jiwa keselamatannya, atau bisa terpotong anggota tubuhnya, itu nggak usah. Nah, kalau untuk di kendaraan, yang kendaraannya kita sulit untuk mencari air di situ, kita harus punya takdir dan kira-kira terlebih dahulu, Pak. Kalau untuk bis, kalau kereta nggak ada cerita untuk tayamum menurut saya. Kenapa? Karena ada air. Tapi bisa jadi kita akhirnya memutuskan tayamum ketika air habis. Saya pernah naik kereta api Dharma Wangsa dari Pasar Senen ke Surabaya. Udah jalan ke ujung gerbong ternyata 4 gerbong. Gerbong kelima saya baru ada airnya. Di situ saya protes sama kondektur, "Pak, saya udah keempat." "Iya, Pak, mohon maaf. Airnya terlalu banyak yang pakai, Pak. Terus juga ada ini, Pak, tadi ada orang pakai nggak ditutup lagi, Pak. Jadi torennya kita habis. Nanti ketika sudah sampai stasiun besar ya, Pak ya. Karena pengisiannya itu hanya ada di stasiun Cirebon, stasiun Semarang, Ngerombo kalau nggak salah satu lagi. Cepu atau Bojonegoro nggak ngisi. Langsung Surabaya udah. Itu hanya itu pengisian air tangki kereta. Selebihnya nggak ada. Nah, ketika kita memang udah masuk waktu sholat dan khawatir ketinggalan, kalau artinya ketinggalan, kalau kita nggak wudhu sekarang, nunggu entar ini diisi atau nunggu stasiun, waktu sholat udah keburu lewat, itu tayamum boleh. Ya udah pegang gerbong aja. Cuma ya kita niatkan dan kita yakini bahwa di bagian gerbong itu ada wudhu, ada debunya, ubaris. Ya meskipun secara kasat mata nggak kelihatan. Nah untuk bis, tugas kita bertanya terlebih dahulu ke
kernet atau ke sopir, Pak, nanti kita ada istirahatnya di mana aja ya Pak ya? Oh enggak Pak, ini langsung jos Pak, ke Jogja Pak. Istirahatnya enggak, cuma menjemput penumpang doang Pak. Ya udah. Berarti kalau kayak gitu kita bisa tayamum dalam bis. Tapi kalau kita yakin ada rest area untuk istirahat, ya udah kita nanti sholatnya nunggu di rest area. Nggak apa-apa seperti itu. Ah gitu. Tapi rata-rata sih bis kayak bis Haryanto gitu ya, yang bagus itu memberikan sanksi atau memecat sopir atau kernet yang tidak memberikan kesempatan penumpang untuk sholat, yang saya tahu ya. Nah itu tentang masalah mencari air. Sampai sini ada yang bertanya? Sebelum kita lanjut masuk yang keempat. Lanjut. Warabi'u ta'addur isti'malihi ay al-ma'i bi ay yakhafa min isti'malil ma'i ala dhihabi nafsin aw manfa'ati adwin. Wa yadkhulu fil 'udri ma law kana bi qurbihi ma'un wa khafa law qasadahu ala nafsihi min sab'in aw aduwin aw ala malihi min sarikin aw ghasibin. Wa yujadu fi ba'di nuskhil matani fi hadha syarti ziyadatan ba'da ta'addur isti'malihi wa hiya i'wazuhu ba'da talabi. Warabi'u dan bermula yang keempat ta'adduru isti'malihi, tidak memungkinkan untuk memakainya air. Ai al-ma'i artinya air. Ta'adduru isti'malihi ai al-ma'i, tidak mungkin untuk memakai air, tidak bisa menggunakan air. Gimana maksudnya? Bi ay yakhafa, dengan bahwa yakhafa, dia takut min isti'malil ma'i, dari memakai air tersebut, ala dhihabi nafsin, atas hilangnya nyawa. Dia nggak apa, air ada, nggak kesulitan nyari air, tapi kalau dia wudu mati misalnya. Itu satu. Kemudian au manfaati adwin, atau manfaat anggota tubuh. Mati sih kagak Pak Ustadz, tapi kalau wudu tangan kaku udah nggak bisa gerak lagi, nyembuhinnya bisa seminggu, nggak usah. Wa yadkhulu fil udri ma law kana bi qurbihi ma'un, dan masuk dalam uzur dispensasi ma, sesuatu law kana bi qurbihi, jika ada di dekatnya ma'un, air. Wa khafa, dan dia takut law qasadahu ala nafsihi, jika dia mencari bergerak menuju air tersebut, dia takut ala nafsihi, atas dirinya, min sabu'in, contohnya dari binatang buas, au aduin, ataupun musuh, dalam kondisi perang ya. Ini dalam kondisi perang, dia mau ngomong tayamum. Au ala malihi, atau dia takut atas hartanya, min sarikin, dari pencuri, au ghasibin, perampas, perampok, perompak, penjara, dan lain sebagainya. Nah, itu nggak apa-apa. Intinya adalah nggak bisa pakai air. Ya, intinya adalah tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Kalau digunakan air, badannya atau matanya bisa terkelupas, kulitnya bisa terkelupas, nggak usah, tayamum aja kalau kayak gitu. Atau dia nggak mati, tapi ada manfaat anggota tubuh yang hilang. Contoh maksudnya manfaat anggota tubuh yang hilang, kaki manfaatnya untuk berjalan. Tapi kalau dia kena air, nggak bisa. Apa ya penyakitnya, apa namanya? Bukan. Ayan. Nah, orang-orang yang ayan itu bisa jadi nggak usah pakai air. Sini. Nah, bisa jadi nggak pakai air. Nah. Kemudian dia takut daripada hartanya yang, ya kalau pergi dia bisa nyari. Tadi kan syarat yang ketiga kan mencari air. Kalau dia pergi nyari air, nanti motornya bisa dimalingin, dicuri dan lain sebagainya, maka ya nggak wajib lagi untuk bertayamum. Berwudu. Nah, kemudian fi hadza syarti ziyadatan ba'da ta'adzur isti'malihi wa hiya i'wazuhu ba'da talabi. Butuhnya ia terhadap air tersebut. Itu juga enggak apa-apa.
Gimana maksud i'wazuhu ba'da talabi? I'waz artinya butuh ya. I'wazuhu ba'da talabi. Dia butuh air. Dia udah nyari air nih. Tapi dia sendiri butuh air tersebut untuk minum. Kalau dia pakai untuk wudu, dia nggak bisa minum. Kalau dia nggak minum, dia mati. Nah itu juga nggak apa-apa tayamum. Paham ya maksudnya? Dia nyari, dia bisa dapat air, tapi dia membutuhkan air. Itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak harus untuk berwudu, tapi bisa tayamum. Nah, kalau di dalam kitab lebih panjang lagi nih dijelaskan. I'wazuhu ba'da talabi ay ihtiyajuhu ba'da talabi li'atshin, karena aus misalnya. Kalau saya minum, kalau saya wudu, saya nggak bisa minum, saya haus, saya mati, itu nggak apa-apa. Atau li'atshil hayawanin muhtaramin, karena haus hewan yang dimuliakan. Nah, kita nggak haus, tapi ada hewan lain yang dimuliakan yang haus hewannya, yang butuh air, yang kalau kita nggak kasih air ke hewan itu, hewannya bisa mati. Contohnya apa? Apa yang dimaksud hewan yang dimuliakan? Wahwa ma la yubahu qatluhu. Ya ini hewan yang itu mah udah nggak apa-apa kali ya. Ya, kasyurbihi au syurbi dabatihi, seperti meminumkannya kucing atau binatang tadi, au syurbi dabatihi, atau misalnya dia punya kendaraan tunggangan dia. Ya kausan nggak apa-apa. Walau kanat ajatul lidzalika fil mustaqbal, sekalipun kebutuhannya bukan untuk saat ini tapi untuk kebutuhan entar. Emang sih dia nggak haus tuh hewan sekarang, tapi entar bakalan haus nih. Ini air buat dia minum, nggak apa-apa, kita ngalah tayamum daripada tuh hewan mati. Nah itu maksudnya. Saunan liruhi, untuk menjaga ruhnya. Anit talafi, dari hilang, maksudnya jangan sampai mati. Fayatayammamu ma'wujudihi. Nah dia boleh tayamum padahal airnya ada, bersama dengan keberadaan air tersebut. Nah, kemudian wa kharaja bil muhtarami ghairuhu kal harbi. Tapi ada yang dikecualikan, ada yang tidak dihormati. Sekalipun dia ada, sekalipun dia butuh air, kita nggak wajib ngasih ke dia. Apa ini? Kal harbi, seperti kafir harbi. Tahu gak kafir harbi? Pernah dengar nggak istilah kafir harbi? Tahu, pernah dengar? Kafir yang memusuhi. Iya. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memusuhi umat Islam dan memerangi umat Islam. Itu kafir harbi. Zionis misalnya, Israel tuh. Untuk konteks Palestina, perang mereka jika benar. Karena kan masalah Palestina makin kesini-sini makin banyak politisnya. Saya juga bingung kalau ngobrol. Mungkin Abidah yang paham tuh ya. Kalau ngobrol masalah Palestina ada unsur politis, Hamas, Fatah dan lain-lain. Tapi kita nggak bicara itu. Andai katakan Zionis bukan Israel, saya sebut Zionis, emang pengen musuhin umat Islam. Dia lagi kehausan. Kita kalau kasih air ke dia, dia bakal nyerang kita. Kita yang bakal mati. Udah biarin, gak apa-apa. Ini air satu-satunya, kita pakai aja buat minum kita. Bodoh amat, lu mati-mati udah tuh. Nah. Tapi ada kafir dhimmi. Apa kafir dhimmi? Kafir yang hidup di bawah tanggungan kita. Kita umat Islam mayoritas. Nah, dia minoritas. Tapi dia dijanjikan, diberikan rasa aman oleh Nabi Muhammad SAW dalam zimmahnya, tanggungannya. Memerangi, membunuh kafir zimmi sama juga membunuh orang Islam. Artinya dia bisa dibunuh balik nanti di kisos, diat dan lain sebagainya. Itu kafir zimmi namanya. Nah itu. Kemudian yang kedua, wal murtad, orang yang murtad. Nggak usah tuh kalau murtad. Dia Islam, kemudian murtad. Aus pengen minum, akhirnya pengen kita pakai buat wudu aja udah. Biarin lu mati nggak punya air. Murtad nggak apa-apa. Ini di dalam kitab murtad dianggap tidak dimuliakan. Tapi ntar dulu ya, ini jangan dibawa ke HAM. Ini nggak bisa dipraktekkan di Indonesia. Saya harus kasih pengantar, karena kalau saya takutnya ada undang-undang terbaru tuh. Ya, ini harus saya berikan. Ini ada di kitab, tapi konteksnya tidak untuk diamalkan di Indonesia. Tapi for your information, sekedar tahu aja kita bahwa orang murtad kita bisa pakai tuh air buat wudu. Bagian dia nggak usah. Buat tarik ya sholati, orang yang ninggalin sholat juga masuk. Nah ini nih yang Ustadz Abdul Qadir Jawaz nih. Dia berdalil anggota keluarga yang tidak sholat haram dikasihkan nafkah padanya. Oh, ada dalil. Dia sempat kayak gitu ngomong. Saya ada rekaman videonya. Itu yang diprotes oleh banyak orang. Ya, termasuk pendapat ini juga harus dirujuk lagi. Saya juga bukan saya nggak setuju. Apakah semua ulama mengatakan yang sama?
kita harus lihat lagi ada nggak ulama yang berbeda pandangan untuk orang yang meninggalkan sholat. Ya. Meninggalkan sholat cuma di sini diperjelaskan orang nggak semata-mata meninggalkan sholat. Ba'da amril imami, setelah dia diperintahkan oleh imam. Maksudnya setelah diajarkan, dikasih tahu ente udah apa, jangan ninggalin sholat, jangan malu sholat, udah tobat gitu. Tapi masih aja nggak mau sholat, udah lah, gak gua kasih air lo, biar kausan lo. Kasih lagi dulu. Fala yatayammamu, maka dia tidak boleh untuk tayammum li ihtiyajihi karena butuhnya dia dengan air. Bal yatawaddau, tapi yang diwajibkan buatnya adalah yatawaddau bil ma, dia wudu dengan air. Walau ada ila halakihi, sekalipun bikin binasa semuanya. Walau ihtaja ilal ma'i li bali, seperti itu, ini panjang lagi. Nah, intinya itu ya. Masalah butuh terhadap air. Habis ini ada yang ditanyakan atau sebelum kita masuk syarat yang terakhir yang kelima? Atau kita titik dulu di sini? Siap. Nah, besok insya Allah saya pengen titik, cuma tanggung baru 5 menit lagi. Siap. Ya. 5 menit lagi kita masuk yang kelima. Ini pas yang terakhir ya, pas satu pasal. Wal khamisu, dan bermula yang kelima, at-turabut tahiru. At-turabut tahiru ay at-tahuru ghairul mandi. Wa yasduqut tahiru bil maghsubi wa turabin maqbaratin lam tumbash. Dah, titik dulu. Wal khamisu, dan bermula yang kelima. Wal khamisu, dan bermula yang kelima. Wal khamisu, dan bermula yang kelima, at-turabut tahiru, tanah yang suci. Ai at-tahuru, artinya tanah yang suci. Sama at-tahir maknanya at-tahur, artinya suci-suci juga. Tanah yang suci yang gimana? Ghairul mandi, yang tidak lembab. Ghairul mandi, yang sifatnya tidak lembab, basah. Apa di situ diterjemahkan? Pak Heru, Pak Musa masih on nggak? Ghairul mandi, yang lembab. Jadi kalau tanahnya basah nggak usah. Oh, kotor. Mau ada di tanah nih, dia berdebu nih, cuma udah kena air hujan. Nah, itu nggak usah dipakai lagi kalau kayak gitu. Wa yasduqut tahiru bil maghsubi, dan terbenar dengan kata-kata suci bil maghsubi, hasil curian. Maksud hasil curian, kita masuk ke pekarangan rumah orang yang tanpa izin. Haram, dosa tetap masuk ke rumah orang atau ke pekarangan orang tanpa izin. Tapi kalau dia nekat tayamum di situ, sah nggak tayamumnya? Sah, intinya itu. Ya. Atau dia dapat debu tapi hasil mencuri, wudunya tayamumnya tetap sah, tapi mencurinya yang dosa. Tuh. Nah, kemudian wa turabi maqbaratin lam tumbash, boleh juga dengan yang dimaksud dengan suci ini, tanah yang suci, termasuk suci ini turabu makbaratin, tanah yang ada di pekuburan lam tumbas, yang belum digali. Nah, ini ada kata-kata kuburan yang belum digali. Iya. Kalau kuburan yang sudah digali, itu nggak bisa. Ya, kita nggak tahu karena mungkin ada bekas tulang belulang, udah tercampur dengan bangkai manusia, kan najis kan, bangkai, tapi manusianya tetap suci. Ya. Ada darah dan lain sebagainya, kita nggak tahu kan itu. Tapi nggak boleh ya. Nggak boleh kalau tidak digali itu nggak boleh. Kalau udah digali, nggak, ini yang udah digali maksudnya. Kalau sudah digali. Tapi kalau misalnya pertanyaan, Ustaz, nih saya ada di kamar mandi, di apa namanya, di pemakaman. Saya kerjanya di San Diego Hills. Saya ragu nih Pak Ustadz. Kalau saya nyari air keluar, saya jauh banget. Tugas saya ini jaga makam nih. Jadi satpam di makam ini. Misal ada petugas satpam di sono. Saya boleh nggak wudu dengan tayamum dengan tanah ini? Cek. Nah di sini dijelaskan. Kalau misalnya dia ragu, itu masih boleh. Tapi kalau yakin, itu udah nggak boleh. Ragu dalam arti ini bekas galian apa belum ya? Kayaknya belum deh. Tapi kayaknya iya ya. Belum ah. Nah itu nggak apa-apa. Ya. Seperti itu. Nah. Wa fi ba'di nuskhil matani ziyadatun fi hadha syarti wa hiya alladhi lahu ghubarun fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yajuz. Di sebagian teks kitab yang lain itu dijelaskan jangan sampai ada unsur kandungan debu. Ya. Jangan ada unsur kandungan yang lain.
Artinya alladzi lahu gubarun, kita harus pakai tanah yang ada debunya. Fa in khalatahu jisun, kalau misalnya kecampur oleh plester, gips. Kalau di dalam kamus arti jisun gips. Gips apa ya gips? Tahu nggak? Pernah tahu arti gips bahasa Indonesia? Batu. Batu. Batu gips. Batu gips ya. Kalau saya itu batu gips itu buat di bahan sabun. Oh. Kalau udah kecampur itu maksudnya nih, atau makna lain selain gips, plester. Nah, bahasa saya mah semen. Nah, gitu. Tanah tapi udah keaduk-aduk sama semen. Lah jangan wudhu di tanah itu, tersemen yang kena. Camping ya. Au ramlin, ataupun pakai pasir. Lam yajuz, nggak boleh. Kalau pasir doang nggak boleh. Pasir yang tidak ada debunya. Ya, pasir yang udah basah atau pasir yang kayak gimana? Karena pasir nanti di sini ada dua nih, kalau di dalam kitab di sini panjang saya baca. Ada pasir yang berdebu, ada pasir yang tidak berdebu. Tapi kalau pasir yang dibeli di kita kayaknya berdebu semua ya. Ada unsur debunya nggak? Ada. Nah itu berarti boleh pakai pasir itu. Tanah dan pasir beda ya. Di dalam kitab dijelaskan. Wa'lam, ketahui olehmu. Pasir itu tanah itu satu nama, debu itu satu. Ketika disebut debu, fisiknya satu. Tapi ketika disebut pasir, satu persatu. Ya. Jika seorang suami mengucapkan kepada istrinya, aku ceraikan kamu dengan jumlah talak sesuai dengan bilangan debu-debu yang ada di sini, jatuhnya talak satu. Tapi kalau suami berkata kepada istrinya, aku ceraikan kamu sejumlah pasir yang ada di sini, itu jatuhnya talak 3. Karena pasir itu dihitung satu-satunya. Nah, ntar kita akan masuk ke bagian bab talak. Seperti itu. Nah, sampai sini kita titik dulu, udah masuk yang kelima. Besok kita akan lanjut wahada muwafiqun lima qalahun Nawawi insyaallah. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin diinterupsi? Seberapa jarak, berapa ratus meter gitu kalau kita bisa mengusahakan tayamum itu, mencari air lah. Enggak, pakai jarak yang dijadiin bukan meternya, sejauh mata memandang. Jadi kalau ente, saya di rumah ente Don, cukup lihat ke Rumah Pak Agus, Kan misalkan kayak tadi tuh di lapangan tadi tuh, di lapangan apa di Sandiaga Hills. Kan jauh tuh, kan jauh itu hampir berapa puluh kilo kali itu. Kan untuk cari tempat airnya jauh. Iya, sejauh dia lihat. Ya dia walaupun jauh kan pasti pandangan mata terbatas dong ke titik tertentu. Pandangan mata dia hanya sampai menjangkau 20-30 meter. Ya udah carinya segitu aja. Kalau dia nggak ketemu ya udah. Atau kalau dia yakin nggak ada walaupun 30 meter, ya udah nggak usah lagi wudhu. Nggak usah lagi wudhu tayamum. Gitu. Oh, termasuk kalau misalnya kejebak macet di tol nih. Nah, entar masalah macet, entar. Kira tayamum gitu di mobil. Entar kemarin kita udah bahas masalah sholat kaifa amkana ya. Sholat kaifa amkana. Ini kaitannya sama tayamumnya. Nah, masalah apa? Apa? Kaitannya sama tayamumnya, bukan sholatnya. Iya, nanti kan ada istilah sholat kaifa amkana, sholat sememungkinkannya. Itu boleh, tayamum sebisanya di mobil kita. Kalau misalnya pun ternyata kita yakin tuh nggak ada debu, ya udah sholat aja langsung. Tapi nanti sampai rumah kita qadha lagi sholatnya. Itu namanya as-sholatu kaifa amkana. Itu diperbolehkan di dalam kitab fikih, ada pembahasan. Ya. Tapi nanti harus disampaikan di bab yang tertentu. Kalau di bab ini kaifiatnya itu masih ada di depan apa? Panggilin orang tuanya. Abi, suruh sini maaf. Gimana? Apa caranya itu di bab ini ada nggak ke depan? Ada. Oh ada. Ingat bagaimana meratakan? Iya. Oh ada. Fardu. Ya udah nanti. Maksud di fardunya. Ya. Gak apa-apa maksudnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini orang tua saya. Abi, di sini aja, Bi. Sini. Enggak mau di sini. Di situ. Sini sekalian mau naruh ini. Ini sini Abi, maaf Bi. Ini sama Abi Tantan, beliau guru besar di IPB juga ini. Sama iya. Ini orang tua saya. Masyaallah. Ya. Enggak semuanya. Ya. Jadi mengulang, ada hajat kecil putra kami yang tadi Ryan, intinya mah ulang tahun lah. Pengen berbagi rasa syukur dikit aja. Saya minta keridoan semuanya. Kita bacakan hadiah puji sebentar dikit aja. Nanti kita niatkan pahalanya untuk
keluarga kita masing-masing, almarhum kita masing-masing, wabil khusus untuk putra saya Iz Aufarayan yang milad tanggal 4 Desember kemarin. Cuma ini tasyakurannya, kita baca hadiah puji sedikit. Habis ini makanya kita percepat, sudah disiapkan ala kadar. Ya. Barang siapa yang lapar beruntunglah kita. Itu ya, ini semua jamaah yang ada di sini, dan untuk yang akan memimpin mungkin juga akan ada muqaddimah. Saya serahkan waktu dan kesempatan ke ayahanda kami Al Ustadz Dr. Andes Dadi Kurnia. Tafadhal masykuran. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin sekalian, Bapak-bapak, mungkin kelompok jamaah pengajian apa namanya? Rohah. Ya, insyaallah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini mungkin barangkali baru pertama kali ini kami bersilaturahmi di lingkungan Villa Mutiara ini. Mudah-mudahan insyaallah kumpulan ini atau halaqah ini akan terus berlanjut dan mungkin akan semakin banyak jamaahnya ya. Karena memang paling bagus adalah orang-orang ini adalah bila mana dia menemukan sebuah taman surga. Ija marurtum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian melewati setempat ada halaqah ya, maka carilah atau berhimpunlah atau gabunglah. Apa itu yang disebut dengan yang tadi sebutkan, yaitu adalah halaqah zikir. Ya, Riyadul Jannah itu adalah halaqah zikir yang kayak gini. Ini adalah merupakan salah satu bagian dari tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan seterusnya nanti kita akan duduk berhimpun bersama-sama ini di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi diungkapkan oleh Ananda Fikri bahwa pada malam hari ini sebagai salah satu taharus imam bahwa beliau memang diamanahkan seorang putra, dan alhamdulillah tanggal 4 Desember kemarin genap berusia 3 tahun nih. Doa kita dari orang tua dan juga dari bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan Ananda Iz Aufarayan ini menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi bangsa dan agama. Amin. Demikian juga putra bapak semuanya, jadi anak pria aja. Mudah-mudahan putra kita menjadi jurriyatan thayyibah. Amin. Dan yang baik yang nanti bakal menjadi buah hati permata orang tuanya. Amin. Mungkin nanti kelak kalau kita sudah meninggal, anak ini akan menjadi aset yang akan bisa mendoakan kepada kita yang sudah nanti mungkin barangkali tidak berada di dunia ini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah jami' ashabi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajmain. Sallallahu alaihi wa sallam. Rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyah sahabah wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil summa ila jami' awliyaillah min masyariqil ardi wa magharibiha, khususan al-qutub rabbani al-arab sumadani syahmani Abu Ghadir Jailani qaddasallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah li jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan sebutkan bapak-bapak almarhum yang sudah meninggal dunia. Almarhum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
susun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma sha'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim lana wa lahum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqin alaiha hayya wa alaiha nawat. Wa biha namazun insyaallah ta'ala min alamin. Fa inni rahmatullahi wa barakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa ridwan tabaraka wa ta'ala bi sa'atina sabi rasulil amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah awsil sawa maqra'na min al-Qur'an al-Karim. Rabbina wa syafina wa malana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baik wa ikhwanina anbiya'i wa mursalin wa malaikatul muqarrabin wa sahabah rasulil amin.
خصوصا إلى أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أربعة أئمة المجاهدين ومقدم بدين وجميع العلماء العاملين والمعاصرين والقراء والمفسرين والشهداء والبكاء والصالحين وجميع أولياء الله من مشارق الأرض ومغربها وخصوصا إلى الكتب العلماء العرب شمال الأشياء من الخارجين ثم يا الله جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا إلى روح ما ذكرنا في الأول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واجعل جنة وصلهم اجعل يا الله قبورهم مرة من الجنان ولا تجعل يا الله قبورهم حفرة من حفر النيران أبدلهم دارا من دارهم وأمرهم عليهم وزوجا غير مجدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلني يا الله أولى المسلمين ولدا صالحا والديه اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah, mudah-mudahan doa singkat tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi ada sambutan mana kali Abi datang? Gitu 5 menit 3 menit. Ya, kesempatan spesial nih Abi datang juga di sini Masya. Waalaikumsalam. Tentu saja saya minta maaf kalau bisa hadir pada majelis yang mulia ini. Guru kita semua Ustaz Fikri yang hari ini berbahagia karena Ananda segenap Ryan Desa Parain genap 3 tahun. Berbarengan anaknya itu besok sih Pak itu 4 tahun. Siapa? Pak yang itu. Oh, siapa? Kali ya. Jadi anak-anak itu kan mutiara. Dia bukan. Saya tidak setuju dengan konsep anak itu investasi. Karena kalau investasi nanti ditagih. Jadi anak itu mutiara. Dia bukan tabungan, tetapi dia adalah subjek terpisah dari kita. Maka sampai kita lepas, dia adalah menjadi bagian dari kita. Selama dia jadi bagian dari kita itulah hanya karena izin Allah kita bisa menguasai hatinya, menguasai perilakunya, menguasai harapan dan cita-citanya. Maka di kesempatan yang mulia dan luar biasa ini kita berharap Ananda dari Al-Ustaz Fikri dan juga anak-anak kita semua menjadi mutiara yang menyinari kita setelah di hari dimana kita membutuhkan itu. Dan semoga apa yang kita niatkan, kita harapkan, kita cantorkan pada semua harapan itu oleh Allah diizinkan untuk diwujudkan. Amin. Karena tidak ada satupun, bahkan satu tarikan nafas pun kalau Allah tidak mengizinkan, pasti kita tidak bisa. Saya kira itu karena katanya dalam satu hadis, dalam satu hadis hanya anak soleh yang menjadi harapan orang tua itu. Tidak ada lagi yang lain selain harta benda yang diwakafkan dan ilmu yang dimanfaatkan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan langsung tanpa muqaddimah. Idza hadara ta'am batalal kalam. Kalau makanan sudah dihidangkan haram untuk memperpanjang obrolan. Seperti itu kata orang Arab. Ya, ini aja dari saya. Nanti insya Allah kita mulai dari Roisul Qaum ya, Pak RT. Ya. Kita prasmanannya ada di dalam.
Ya, ini Pak RT kita ini ya, Pak RT Luai di sini. Nanti kita prasmanannya di dalam sengaja dipisah biar ini buat makan-makan. Ya buat makan-makan. Nanti semuanya satu-satu di dalam sudah disiapkan. Ala kadarnya sekali lagi mohon maaf ini ya jamuannya gak istimewa, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini jadi berkah buat kita semuanya. Amin. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT langsung. Saya mau udah makan. Pak, dilanjut ikut jamaah terus. Ikut. Yuk, ntar ya sambil makan. Iya, dia mau main tulis-tulis saya kagak ngasih tahu biasa gitu. Masya Allah, jazakumullah. Alhamdulillah.